Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Matahari Bali memeluk tubuh mereka dengan kehangatan yang meresap hingga ke tulang. Seolah ingin memastikan setiap sudut hati Rian dan Clara terisi penuh dengan kebahagiaan. Udara asin yang dibawa angin laut dari Samudra Hindia menyentuh kulit mereka dengan lembut, meninggalkan jejak kesegaran yang menenangkan. Debur ombak di pantai Jimbaran, yang berirama konstan, memecah kesunyian pagi dengan melodi alam yang menenangkan, seakan ikut bersenandung merayakan cinta yang terpancar dari pasangan itu. Senyum Clara merekah bak sekuntum bunga Kamboja putih yang baru saja mekar di pagi hari, memancarkan kecerahan yang mampu meluluhkan setiap keraguan. Rian, tanpa sadar, menggenggam jemari Clara erat, seolah tak ingin melepaskannya barang sedetik pun, seolah ada ketakutan samar bahwa kebahagiaan ini, begitu sempurna, bisa saja lenyap seperti pasir yang tersapu ombak yang datang dan pergi. Tatapan matanya syarat akan cinta, menelusuri setiap garis wajah Clara yang kini dipenuhi kedamaian, menemukan keindahan yang tak pernah pudar meski telah 2 dekade berlalu. 20 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk membangun sebuah istana bernama rumah tangga. 2 dekade yang dipenuhi tawarnya saat berhasil melewati rintangan, dan air mata pilu kala menghadapi kekecewaan. Kini semua kenangan itu seolah menjadi saksi bisu akan kebahagiaan yang melingkupi mereka di villa mewah tepi pantai yang mereka sewa. Setiap sudut villa itu, dari kolam renang pribadi yang memantulkan birunya langit Bali dengan sempurna, hingga ranjang berkanopi dengan tirai putih tipis yang melambai ditiup angin, seolah ikut bersaksi akan janji sehidup semati yang pernah terucap. Rian mengingat kembali dengan jelas hari pertama mereka bertemu. Sebuah kafe kecil yang ramai di pusat kota. Kala itu ia hanyalah seorang mahasiswa arsitektur yang canggung, dengan rasa gugup yang meluap-luap saat memberanikan diri mendekati meja Clara. Tangannya gemetar begitu hebat, dan secangkir kopi hitam yang baru saja ia pesan tumpah membasahi kemeja putihnya. Rasa malu yang luar biasa seketika menyelimutinya, membuat Rian ingin sekali menghilang di telan bumi pada saat itu juga. Namun, tawa renyah Clara yang merespons kecerobohannya, bukan dengan cibiran atau tatapan jijik melainkan dengan senyum manis dan tawaran handuk bersih, membuat jantung Rian berdesir tak keruan. Sejak saat itu, dunia Rian berubah. Clara, dengan rambut hitam panjangnya yang selalu tergerai indah, selembut sutra, dan mata coklatnya yang memancarkan kehangatan seolah mampu menembus relung jiwa, menjadi pusat semestanya, magnet yang tak bisa ia hindari. Mereka menikah 2 tahun kemudian, dalam sebuah upacara sederhana yang dipenuhi keharuan. Janji sehidup semati, untuk bersama dalam suka dan duka, sehat maupun sakit, terucap di hadapan keluarga dan sahabat terdekat. Rian ingat betapa cantiknya Clara dalam balutan gaun putih sederhananya, namun memancarkan aura yang begitu mempesona. Ia sangat yakin, seyakin-yakinnya, bahwa ini adalah keputusan terbaik dalam hidupnya, sebuah langkah besar yang akan membawa mereka menuju kebahagiaan abadi. Mereka memulai segalanya dari nol, dengan modal keberanian dan cinta yang membara. Rian merintis karir sebagai arsitek muda yang penuh idealisme, sementara Clara dengan gigih membangun usahanya di bidang fashion design dari sebuah studio kecil. Ada masa-masa sulit yang tak terhitung jumlahnya. Malam-malam tanpa tidur yang dihabiskan untuk bekerja, kekhawatiran tentang tagihan yang menumpuk, bahkan pertengkaran-pertengkaran kecil karena perbedaan pendapat yang seringkali berakhir dengan pelukan erat, air mata penyesalan, dan permintaan maaf yang tulus dari kedua belah pihak. Namun, setiap badai yang mereka lalui justru semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Mereka belajar untuk saling memahami, membaca isyarat tanpa kata, saling mendukung dikala salah satu merasa goyah, dan yang terpenting, saling memaafkan. Kini, 20 tahun kemudian,
Semua perjuangan dan pengorbanan itu terbayar lunas. Kehidupan mereka mapan, bahkan cenderung mewah, dengan Rian yang kini menjadi arsitek ternama dengan portofolio proyek-proyek besar, dan Clara yang memiliki beberapa butik fashion sukses di kota-kota besar. Anak-anak mereka, dua putra tampan yang menjadi kebanggaan, kini sudah beranjak dewasa dan sedang menempuh pendidikan di luar negeri, menambah kebanggaan mereka sebagai orang tua. Liburan ke Bali ini adalah perayaan untuk mereka berdua, sebuah jeda yang sangat mereka butuhkan dari hiruk-pikuk pekerjaan dan segala tanggung jawab yang tak ada habisnya. Ini adalah waktu untuk kembali fokus pada diri mereka sendiri sebagai sepasang kekasih, untuk menghidupkan kembali percikan-percikan cinta yang mungkin sempat meredup di tengah kesibukan. Rian menatap Clara yang kini sedang tertawa kecil, membiarkan rambutnya yang panjang diterpa angin laut, menari-nari dengan anggun. Kecantikan Clara tidak lekang oleh waktu, bahkan semakin matang dan mempesona. Ada kerutan halus di sudut matanya saat ia tersenyum, menambah pesona alami yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sebuah bukti dari perjalanan hidup yang telah mereka lalui bersama. Mereka menikmati sarapan pagi di teras villa, dengan pemandangan laut biru yang terhampar luas di depan mata, sejauh mata memandang. Cahaya matahari pagi yang hangat menyapa kulit, dan suara ombak yang menenangkan menjadi latar belakang percakapan mereka. Clara menyiapkan roti panggang dengan selai stroberi kesukaan Rian, mengoleskannya dengan penuh perhatian, sementara Rian menuangkan teh hangat ke dalam cangkir Clara, memastikan suhu airnya pas. Setiap sentuhan, setiap pandangan, setiap gerakan kecil yang mereka lakukan satu sama lain, seolah dipenuhi dengan makna, sebuah refleksi dari keintiman yang telah terjalin lama. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, rencana hari itu, apakah akan pergi ke pantai atau mencoba kelas yoga, atau sekadar mengulang kenangan-kenangan manis di masa lalu yang tak pernah bosan untuk diceritakan kembali. Clara bercerita dengan antusias tentang koleksi baju barunya yang akan diluncurkan setelah kembali dari Bali, detail-detail bahan dan desain yang ia impikan. Rian pun menceritakan proyek arsitektur terbarunya yang menantang, sebuah gedung pencakar langit yang membutuhkan inovasi dan kreativitas tinggi. Tak ada kecurigaan, tak ada keraguan. Hanya ada kebahagiaan murni yang mengalir dalam setiap percakapan mereka. Sebuah aliran yang seolah tak akan pernah berhenti. Siang harinya, mereka menghabiskan waktu di kolam renang pribadi villa. Rian dengan lembut menggendong Clara, melemparkannya perlahan ke dalam air yang jernih. Dan Clara tertawa riang seperti seorang gadis remaja yang baru pertama kali merasakan kebebasan. Mereka berkejaran di dalam air, saling mencipratkan air, melupakan sejenak usia dan segala tanggung jawab yang menanti mereka di kota. Rian merasa seperti kembali ke masa-masa pacaran, masa ketika dunia hanya berputar di antara mereka berdua, tanpa ada beban pikiran atau tuntutan. Ia memeluk Clara dari belakang, membenamkan wajahnya di rambut Clara yang basah. Aroma sampo yang wangi dan wangi laut yang khas bercampur, menciptakan aroma yang memabukkan dan sekaligus menenangkan, sebuah perpaduan yang terasa begitu akrab. Clara menyandarkan kepalanya dengan nyaman ke bahu Rian, menikmati kehangatan pelukan suaminya, merasa terlindungi dan dicintai sepenuhnya. "Aku mencintaimu, Rian," bisik Clara. Suaranya lembut seperti desiran angin yang berbisik di telinga. Nada suaranya dipenuhi ketulusan. "Aku juga mencintaimu, Clara," jawab Rian, mengeratkan pelukannya, seolah ingin memastikan Clara merasakan setiap getaran cintanya. "Lebih dari apapun di dunia ini, kau adalah segalanya bagiku." Kata-kata itu terasa begitu tulus, begitu nyata, menggetarkan sanubari keduanya. Rian yakin, Clara pun merasakan hal yang sama, sebuah cinta yang tak terbatas. Mereka adalah pasangan yang sempurna, yang telah melewati banyak rintangan bersama dan kini menikmati buah dari kerja keras serta kesabaran mereka. Liburan di Bali ini adalah puncak dari kebahagiaan mereka, sebuah bukti nyata bahwa cinta mereka abadi dan tak tergoyahkan oleh zaman. Rian membayangkan masa depan mereka, menghabiskan masa tua bersama di sebuah rumah yang nyaman, melihat cucu-cucu mereka tumbuh besar, dan terus merayakan setiap hari sebagai anugerah terindah. Kebahagiaan ini terasa begitu penuh, begitu melimpah, hingga rasanya hampir mustahil ada hal lain yang bisa merusaknya. Namun, takdir memiliki rencana lain, rencana yang akan mengguncang pondasi rumah tangga mereka hingga ke akarnya,
mengubah segalanya dalam sekejap mata. Di tengah semua kebahagiaan itu, sebuah bayangan tipis mulai merayap, tak terlihat oleh mata telanjang. Sebuah anomali kecil yang perlahan tapi pasti akan mengikis kepercayaan yang telah mereka bangun selama 20 tahun. Sebuah getaran kecil di ponsel yang tergeletak di meja samping kolam renang, sebuah nama yang tidak seharusnya ada di sana, akan menjadi awal dari kehancuran yang tak terhindarkan. Namun, Rian dan Clara masih terlalu larut dalam keindahan Bali yang mempesona, terlalu terpukau oleh pesona cinta yang mereka yakini abadi, untuk menyadari bahaya yang mengintai di balik senyum dan tawa yang kini masih menghiasi wajah mereka. Setiap sudut Bali menawarkan pesona yang memabukkan, seolah sengaja diciptakan untuk menjadi latar belakang sempurna bagi kisah cinta Rian dan Clara. Pagi itu, mereka memutuskan untuk menjelajahi Ubud, sebuah tempat yang selalu Clara impikan karena aura spiritual dan budayanya yang kental. Mereka berjalan bergandengan tangan menyusuri jalanan sempit yang dipadati toko-toko seni. Aroma dupa yang harum menusuk indera penciuman, berpadu dengan semilir angin yang membawa bisikan daun-daun tropis. Clara, dengan mata berbinar, menunjuk ke setiap pajangan kerajinan tangan yang menarik perhatiannya, sementara Rian dengan sabar mendengarkan setiap celoteh antusias dari istrinya. Sesekali, Rian akan merangkul pinggang Clara, menariknya mendekat, seolah ingin memastikan keberadaan wanita itu di sisinya. Mereka berhenti di sebuah sawah terasering yang hijau membentang luas, dihiasi dengan patung-patung dewa Hindu yang diselimuti kain kotak-kotak hitam putih. Cahaya matahari pagi menembus dedaunan kelapa, menciptakan bayangan-bayangan indah di permukaan air. Clara mengeluarkan ponselnya, mengabadikan setiap momen, sementara Rian hanya memandanginya dengan senyum tipis. Baginya, pemandangan terindah adalah Clara yang bahagia. Ia kemudian memeluk Clara dari belakang. Dagunya bersandar di bahu wanita itu. Indah sekali, ya, bisik Rian. Seperti hidup kita. Clara menoleh. Senyumnya mengembang. Ya, Rian. Sangat indah. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Kata-kata itu diucapkan di tengah keheningan sawah yang damai. Terasa seperti janji yang tak akan pernah pudar. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah pura kuno, yang arsitekturnya memancarkan kebijaksanaan masa lalu. Di sana, mereka duduk di sebuah bangku batu, menyaksikan upacara persembahan yang hikmat. Wanita-wanita Bali dengan pakaian tradisional membawa sesajen di atas kepala mereka, berjalan anggun diiringi gamelan yang mengalun syahdu. Rian dan Clara saling menggenggam tangan, merasakan ketenangan yang luar biasa. Rian ingat bagaimana dulu, mereka sering membicarakan impian masa depan mereka di bawah langit malam yang bertabur bintang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rian muda bercerita tentang ambisinya untuk mendesain gedung-gedung pencakar langit yang ikonik, sementara Clara bermimpi memiliki butik yang karyanya diakui dunia. Kini, sebagian besar impian itu telah terwujud. Clara sering bertanya tentang masa muda Rian, tentang impiannya yang mungkin terkubur oleh tuntutan hidup dan tanggung jawab keluarga. Apakah kau tidak pernah menyesal, Rian, harus meninggalkan impianmu demi keluarga? Tanya Clara suatu malam, saat mereka duduk di tepi kolam renang, memandangi bintang-bintang. Rian selalu menjawab dengan senyum tipis, bahwa memiliki Clara adalah impian terbesarnya yang menjadi kenyataan. Impian yang jauh lebih berharga daripada gedung tertinggi atau penghargaan bergengsi. Mimpiku yang sebenarnya adalah membangun keluarga bersamamu, Clara. Melihatmu bahagia, itu sudah cukup bagiku, jawab Rian, suaranya tulus. Clara akan tersenyum, menyandarkan kepalanya di dada Rian, mendengarkan detak jantungnya yang teratur. Kata-kata manis dan sentuhan lembut menjadi bahasa mereka, mengikat janji setia yang mereka ucapkan di hadapan altar bertahun-tahun lalu. Malam harinya di Bali, mereka menikmati makan malam romantis di sebuah restoran tepi pantai. Cahaya lilin menari-nari di atas meja, menerangi wajah Clara yang tampak semakin berseri. Rian memesankan makanan kesukaan Clara, dan mereka berbagi sebotol anggur merah yang berkelas. Mereka bercerita tentang masa-masa awal pernikahan, tentang bagaimana mereka mengatasi kesulitan finansial dengan saling menguatkan, tentang kelahiran putra pertama mereka yang membawa kebahagiaan tak terhingga, dan tentang tawa renyah putra kedua mereka yang mengisi rumah dengan sukacita. Setiap kenangan yang mereka bagi, setiap tawa yang terucap,
seolah mengukuhkan kembali ikatan yang begitu kuat di antara mereka. Rian memandang Clara, hatinya dipenuhi rasa syukur. Wanita ini adalah segalanya baginya. Ia adalah sahabat, kekasih, ibu dari anak-anaknya, dan belahan jiwanya. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Clara di sisinya. Ia telah berjanji untuk selalu melindunginya, untuk selalu menjaganya, dan untuk selalu mencintainya sampai akhir hayat. Janji itu terukir dalam setiap serat di tubuhnya, dalam setiap napas yang ia hembuskan. Ia yakin, Clara pun merasakan hal yang sama. Mereka adalah satu kesatuan, dua jiwa yang terikat dalam satu takdir. Namun, di tengah keindahan janji yang terukir itu, sebuah celah kecil, nyaris tak terlihat, mulai terbentuk. Sebuah retakan halus pada fondasi yang telah dibangun dengan begitu kokoh selama 20 tahun. Malam itu, saat Clara sedang membersihkan diri di kamar mandi, ponselnya bergetar di atas meja di samping tempat tidur. Layar ponsel menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk. Rian yang baru saja selesai membaca berita di tabletnya, tanpa sengaja melirik ke arah ponsel Clara. Sebuah nama asing terpampang di sana, Dion. Rian tidak terlalu memikirkannya, mengira itu mungkin rekan bisnis Clara atau teman lama. Namun, ada getaran aneh, sebuah rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di dasar hatinya, sebuah bisikan samar yang ia coba tepis jauh-jauh. Ia tidak ingin merusak malam yang sempurna ini dengan pikiran-pikiran negatif. Ia percaya penuh pada Clara, pada janji yang telah mereka ukir bersama, pada cinta yang begitu tulus mereka miliki. Namun, Rian tidak tahu bahwa bisikan samar itu adalah awal dari badai yang akan segera datang, badai yang akan menguji kekuatan cinta dan janji yang selama ini mereka yakini tak akan tergoyahkan. Clara keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit rambutnya. "Sedang apa, sayang?" tanyanya lembut, menghampiri Rian. "Tidak ada apa-apa, hanya membaca berita," jawab Rian sambil meletakkan tabletnya. Ia tersenyum, mencoba menyembunyikan getaran kecil yang masih tersisa di hatinya. Clara tidak menyadari apapun. Ia hanya tersenyum lelah, lalu merebahkan diri di samping Rian. Mereka berpelukan, merasakan kehangatan satu sama lain, dan perlahan terlelap dalam pelukan yang seharusnya penuh kedamaian. Rian tidak tahu bahwa di dalam ponsel yang kini tergeletak sunyi di meja, ada sebuah rahasia yang akan menghancurkan semua kebahagiaan yang baru saja mereka rayakan. Hari kelima liburan mereka di Bali, pantai Jimbaran terlihat lebih mempesona dari biasanya. Langit biru jernih tanpa awan, pasir putih yang lembut diinjak, dan ombak yang bergulir tenang seolah mengundang Rian untuk larut dalam keindahan alam. Sejak pagi, Rian sudah berendam di laut dangkal, merasakan hangatnya air yang membelai kulitnya, membiarkan pikiran-pikirannya hanyut bersama arus kecil. Ia memejamkan mata, menikmati momen kesendirian yang langka, sesekali membuka mata untuk memastikan Clara yang sedang membaca buku di kursi berjemur, tidak jauh darinya. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Ini adalah surga, pikirnya, surga yang ia bangun bersama Clara. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Sebuah getaran di ponsel Clara yang tergeletak di atas meja kecil samping kursi berjemur, menarik perhatian Rian. Meskipun jaraknya lumayan jauh, ia bisa melihat samar-samar cahaya layar yang menyala. Ia tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Mungkin pesan dari anak-anak mereka, atau mungkin dari asisten Clara di butik. Ia kembali menikmati debur ombak. Namun, beberapa detik kemudian, ponsel itu kembali bergetar. Kali ini lebih intens, seolah mendesak untuk diperhatikan. Rasa penasaran mulai menguasainya. Sebuah bisikan kecil yang tak bisa ia abaikan. Perlahan, Rian bangkit dari air. Kakinya melangkah pelan menuju bibir pantai. Ia mengambil handuk, mengusap wajahnya, lalu berjalan mendekat ke arah kursi Clara. Clara sedang tertidur pulas. Buku yang dibacanya menutupi sebagian wajahnya. Rian tersenyum melihat istrinya yang terlihat begitu tenang. Ia hendak membangunkan Clara, namun matanya tak sengaja tertuju pada layar ponsel yang kini diam, namun masih menampilkan notifikasi. Sebuah nama asing tertera jelas di sana, Dion. Jantung Rian berdesir tak nyaman. Sebuah sensasi aneh yang dingin mulai menjalar di dadanya. Dion?
Siapa Dion? Rian mencoba mengingat-ingat. Apakah Clara pernah menyebut nama itu? Sama sekali tidak pernah. Ia biasanya tahu semua teman dan kolega Clara. Rasa penasaran bercampur dengan kecurigaan tipis yang mulai tumbuh. Ia meraih ponsel Clara. Jemarinya ragu menyentuh layar sentuh yang dingin. Sebuah dorongan kuat untuk mengetahui, untuk memastikan, mengalahkannya. Ia menggeser layar kunci. Tidak ada kata sandi. Hatinya mencelos. Clara selalu menggunakan kata sandi pada ponselnya. Sebuah kebiasaan yang mereka berdua terapkan untuk menjaga privasi. Mengapa sekarang tidak ada? Atau memang Clara sengaja menonaktifkannya? Pertanyaan-pertanyaan itu berkelebat cepat di benak Rian. Ia membuka aplikasi pesan. Dan di sanalah ia melihatnya. Percakapan antara Clara dan Dion. Matanya menelusuri pesan-pesan singkat itu. Dan setiap kata yang ia baca bagaikan tusukan tajam di ulu hatinya. Mereka bukan hanya rekan kerja. Bukan sekadar teman. Pesan-pesan itu dipenuhi ungkapan sayang, panggilan akrab yang mesra, dan rencana-rencana pertemuan rahasia. Ada juga foto. Rian menekan foto itu, memperbesar tampilannya. Matanya membelalak, napasnya tercekat. Foto itu menampilkan Clara dan Dion. Mereka sedang tertawa lepas, begitu dekat. Wajah mereka hampir bersentuhan. Latar belakang foto itu adalah sebuah restoran yang Rian kenali, restoran di kota mereka, tempat yang sering ia dan Clara lewati. Yang lebih menyakitkan, wajah Clara dalam foto itu begitu ceria, jauh lebih ceria, lebih lepas, daripada tawa yang sering ia perlihatkan kepadanya akhir-akhir ini. Ada kilau di mata Clara yang Rian rindukan. Kilau yang kini ia temukan terpancar untuk pria lain. Tiba-tiba, semua kebahagiaan yang ia rasakan pagi itu lenyap tak berbekas, digantikan oleh rasa mual yang memuncak dan nyeri yang menusuk. Rian mencoba menenangkan diri, namun tangannya bergetar hebat. Ia terus menggulir percakapan itu ke atas, mencari lebih banyak bukti, lebih banyak petunjuk. Ada pesan tentang liburan mereka di Bali, tentang betapa Clara merindukan Dion, tentang bagaimana Clara merasa terperangkap. Setiap kata adalah racun yang meracuni jiwanya. Perasaannya campur aduk. Marah, kecewa, sedih, dan yang paling dalam, rasa dikhianati. 20 tahun pernikahan, 20 tahun kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya, kini runtuh di hadapan matanya hanya karena sebuah pesan singkat. Clara menggeliat dalam tidurnya, dan Rian panik. Ia segera mengunci ponsel Clara, meletakkannya kembali di tempat semula, seolah tak terjadi apa-apa. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan luar biasa. Ia kembali ke laut, membenamkan dirinya hingga leher, berharap air dingin bisa meredakan badai di dalam dirinya. Namun, tidak ada yang bisa meredakan. Gambaran foto Clara dan Dion, senyum mereka yang bahagia, terukir jelas di benaknya. Aroma laut yang tadi menenangkan kini terasa menyesakkan, seolah ia tenggelam dalam lautan kepedihan. Ia menatap Clara yang kini sudah terbangun, sedang mengusap matanya. Clara tersenyum padanya, senyum yang biasanya membuat Rian merasa hangat, kini terasa seperti topeng. Sebuah topeng yang menutupi kebohongan besar. Bagaimana bisa? Bagaimana Clara, wanita yang sangat ia cintai, ibu dari anak-anaknya, bisa melakukan ini padanya? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, tanpa jawaban. Rian tahu, liburan ini, yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, telah berubah menjadi awal dari kehancuran. Ia harus berpura-pura, harus menyembunyikan badai dalam dirinya. Setidaknya, untuk sementara, ia butuh waktu untuk mencerna semua ini, untuk mengumpulkan kekuatannya. Tapi satu hal yang Rian yakini, semua ini tidak akan berakhir begitu saja. Rian mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Sejak penemuan pesan di ponsel Clara, setiap detik terasa seperti siksaan. Senyum yang ia paksakan terasa kaku di bibirnya, dan tawa yang ia coba keluarkan terdengar hampa di telinganya sendiri. Ia mencermati setiap gerakan Clara, setiap kata yang keluar dari bibirnya. Bahkan sentuhan lembut Clara di lengannya kini terasa seperti sengatan listrik, memicu rasa jijik bercampur nyeri yang luar biasa.
Bagaimana bisa seorang yang ia cintai sebegitu dalam, mampu menyembunyikan kebohongan sebesar ini dengan begitu sempurna? Pertanyaan itu terus bergaung di benaknya, tanpa henti. Malam harinya, setelah makan malam yang terasa canggung, meskipun Clara tampaknya tidak menyadari perubahan suasana hati Rian, mereka kembali ke villa. Rian pura-pura lelah, beralasan ingin langsung tidur. Ia membaringkan diri di ranjang, membelakangi Clara, memejamkan mata erat-erat. Ia berharap dengan begitu, ia bisa mematikan pikirannya yang terus berputar. Namun, justru bayangan foto Clara dan Dion kembali memenuhi benaknya, mempermainkan dirinya. Senyum Clara yang begitu lepas, tatapan mata Dion yang penuh gairah, semua itu seperti film horor yang terus diputar ulang. Sekitar tengah malam, Rian mendengar suara gemerisik dari sampingnya. Ia menahan napas, tidak bergerak sedikit pun, pura-pura masih terlelap. Ia merasakan ranjang sedikit bergerak, menandakan Clara telah bangkit. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk menyelimuti. Dengan hati-hati, Rian sedikit membuka matanya, melirik dari sudut matanya yang sempit. Siluet Clara terlihat samar dalam kegelapan. Wanita itu bergerak menuju balkon, langkahnya begitu pelan, seolah takut membangunkan Rian. Rian diam, menunggu. Setelah Clara berada di balkon, ia perlahan bangkit dari ranjang, bergerak tanpa suara seolah dirinya adalah bayangan. Ia melangkah mendekati jendela yang menghubungkan kamar dengan balkon, lalu bersembunyi di balik tirai tebal. Dari sana, ia bisa melihat Clara dengan jelas. Cahaya bulan dan lampu-lampu kota di kejauhan menjadi satu-satunya penerangan, menyoroti profil Clara yang tampak gelisah. Clara mengeluarkan ponselnya. Layar ponsel menyala, memancarkan cahaya redup yang menerangi wajahnya. Rian melihat Clara mengetik beberapa pesan, lalu menempelkan ponsel itu ke telinganya. Ia sedang menelepon. Rian menajamkan pendengarannya, berusaha menangkap setiap kata yang diucapkan Clara. Suaranya pelan, berbisik, seolah takut ada yang mendengar. "Ya, aku sudah di balkon," bisik Clara. "Maaf, aku tidak bisa menelepon tadi siang. Rian ada di dekatku." Kata-kata itu menghantam Rian seperti palu godam. Rian? Jadi Clara benar-benar menyembunyikan ini darinya? Rasa sakit yang ia rasakan pagi itu kini berlipat ganda, menusuk lebih dalam kerelung jiwanya. Clara terdiam sejenak, mendengarkan lawan bicaranya. Lalu, Rian mendengar Clara tertawa kecil. Tawa yang dulu selalu membuat hatinya hangat, kini terasa dingin dan asing. "Tentu saja aku kangen," Clara berbisik lagi. Suaranya dipenuhi kerinduan yang nyata. "Kangen sekali. Aku tidak sabar menemuimu." Setiap kata, "kangen," itu, setiap tawa kecil itu, seolah mengukir luka baru di hati Rian. Dunia Rian seolah runtuh, seperti pasir yang tersapu ombak raksasa. Fondasi yang telah ia bangun selama 20 tahun kini ambruk tak bersisa. Ia merasakan darahnya mendidih, amarah membuncah di dadanya. Namun, ia harus tetap tenang. Ia harus mendengar semuanya. Ia ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan ini. Clara terus berbicara, sesekali menyebutkan rencana mereka setelah kembali ke kota. "Aku akan mencoba mencari alasan untuk bertemu besok," bisik Clara. "Rian ada janji dengan klien." Sebuah kebohongan lagi. Rian tidak memiliki janji dengan klien. Itu adalah kebohongan yang sengaja Clara ciptakan untuk menutupi perselingkuhannya. Kemudian, Rian mendengar sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya menegang. "Aku mencintaimu," bisik Clara, begitu pelan, namun begitu jelas terdengar di telinga Rian. Kata-kata sakral itu, yang seharusnya hanya diucapkan untuknya, kini terucap untuk pria lain. Dan yang lebih menyakitkan, Clara mengucapkannya dengan nada yang penuh perasaan, seolah-olah itu adalah kebenaran tunggalnya. Rian memejamkan mata erat-erat, mengepalkan tangannya di balik tirai hingga buku-buku jarinya memutih. Air mata panas mengalir di pipinya, air mata yang tak ia sadari telah menetes. Rasa sakit itu tak tertahankan. Ia ingin berteriak, ingin melabrak Clara saat itu juga, ingin menghancurkan ponsel itu, menghancurkan segalanya. Namun, ia tahu, ia tidak bisa.
Bukan di sini, bukan sekarang. Ia membutuhkan rencana, sebuah cara untuk menghadapi Clara, untuk mengakhiri sandiwara ini dengan satu pukulan telak. Clara akhirnya mengakhiri panggilannya. Ia berdiri sejenak di balkon, menatap kosong ke arah kegelapan. Rian bisa melihat punggung Clara yang bergetar samar, seolah ada beban berat yang dipikulnya. Apakah Clara juga merasa bersalah? Atau hanya merasa terbebani dengan persembunyian ini? Rian tidak peduli lagi. Yang ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melihat Clara dengan cara yang sama lagi. Wanita yang ia cintai, wanita yang ia nikahi, kini adalah orang asing yang bersembunyi di balik bayangan. Clara kembali masuk ke kamar, melangkah pelan menuju ranjang. Rian segera kembali ke posisi semula, pura-pura terlelap pulas. Ia merasakan Clara berbaring di sampingnya, lalu sebuah tangan lembut menyentuh punggungnya. Clara memeluknya dari belakang, seperti yang sering mereka lakukan. Hangat tubuh Clara terasa begitu dingin bagi Rian. Pelukan itu, yang dulu selalu memberikan kenyamanan dan rasa aman, kini terasa seperti pelukan seorang pengkhianat. Rian menahan napas, berusaha mengendalikan detak jantungnya yang masih bergemuruh. Ia tidak tahu bagaimana ia akan melewati malam ini, tidur di samping wanita yang telah menusuknya dari belakang. Setiap sentuhan Clara, setiap napas yang dihembuskan Clara di lehernya, terasa seperti duri yang menusuk semakin dalam. Malam di Bali, yang seharusnya menjadi malam yang romantis, kini berubah menjadi malam yang paling menyakitkan dalam hidup Rian. Sebuah malam yang dipenuhi kebohongan, pengkhianatan, dan kehancuran hati yang tak terlihat. Ia tahu, setelah ini, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Pagi datang dengan kabut tipis di atas permukaan laut, seolah enggan menyingkap kehancuran yang baru saja terjadi. Rian bangun lebih awal dari Clara, matanya perih dan kantungnya menghitam. Semalaman ia tidak tidur, membiarkan pikiran-pikirannya berkecamuk. Ia merencanakan bagaimana ia akan menghadapi Clara, bagaimana ia akan memaparkan semua bukti, dan bagaimana ia akan melihat kebohongan Clara runtuh di hadapannya. Perasaannya adalah campuran antara amarah yang membara dan kesedihan yang menusuk. Ketika Clara terbangun, ia melihat Rian sudah duduk di teras villa, memandangi laut dengan tatapan kosong. "Pagi, sayang," sapa Clara lembut. Suaranya ceria seperti biasa, seolah malam itu tak ada yang terjadi. Ia menghampiri Rian, berniat memeluknya dari belakang. Namun, Rian menyingkir sedikit, membuat Clara urung. Senyum di bibir Clara sedikit memudar, namun ia mencoba tersenyum lagi. "Kau kenapa? Tidak enak badan?" tanyanya. Ada nada khawatir samar dalam suaranya. Rian menoleh, menatap mata Clara. Matanya terasa dingin, tatapannya menusuk tajam. Clara sedikit terkejut dengan perubahan ekspresi Rian. "Kita perlu bicara," kata Rian, suaranya datar, tanpa emosi. Clara mengerutkan kening. "Bicara apa? Ada masalah pekerjaan?" Rian menggelengkan kepala. "Ini tentang kita. Tentang kau." Clara duduk di kursi di hadapan Rian, mencoba tersenyum, namun ada kegelisahan yang jelas terpancar dari matanya. "Ada apa, Rian? Kau menakutiku." Rian diam sejenak, mengambil napas dalam-dalam, berusaha menata emosinya agar tidak meledak begitu saja. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu meletakkannya di atas meja, di antara mereka berdua. "Semalam, aku tidak sengaja melihat ponselmu," ucap Rian. Suaranya pelan namun penuh penekanan. Wajah Clara seketika memucat. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi terkejut yang jelas. Ia melirik ponselnya yang tergeletak di meja, lalu kembali menatap Rian dengan mata melebar. "Melihat apa?" tanyanya. Suaranya sedikit tercekat. Rian tidak menjawab langsung. Ia menggeser layar ponsel Clara, membuka aplikasi pesan, lalu menampilkan percakapan antara Clara dan Dion. Ia meletakkan ponsel itu menghadap Clara, membiarkan Clara melihat sendiri apa yang telah ia temukan. Clara melihat layar ponsel itu, matanya membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Ia segera meraih ponselnya, mencoba menguncinya, namun Rian menahannya. "Jangan coba sembunyikan lagi, Clara," desis Rian.
Nada suaranya mulai naik. Aku sudah melihat semuanya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Clara. Ia mencoba mengelak, mencoba mencari alasan. Itu Dion, Ryan. Dia rekan kerjaku. Hanya teman lama. Suara Clara bergetar, mencoba terdengar meyakinkan, namun matanya tidak bisa berbohong. Ryan menggelengkan kepala, tawa pahit keluar dari bibirnya. Teman? Ungkapan sayang, panggilan mesra, rencana pertemuan rahasia? Itu yang kau sebut teman. Ryan menekan beberapa kali, menampilkan foto Clara dan Dion yang sedang tertawa lepas, begitu dekat, seolah tidak ada jarak di antara mereka. Dan ini? Apakah ini juga teman? Clara? Clara terkesiap melihat foto itu. Bahunya bergetar. Air matanya tak terbendung lagi. Ia menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Ryan. Ryan, aku bisa jelaskan, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar, tenggelam dalam isak tangis. Jelaskan apa, Clara? Tanya Ryan. Suaranya penuh rasa sakit. Jelaskan mengapa kau mengkhianatiku? Mengkhianati 20 tahun pernikahan kita? Mengkhianati janji yang kita ukir bersama? Clara mengangkat kepalanya. Air mata membanjiri wajahnya yang kini tampak sangat rapuh. Aku minta maaf, Ryan. Aku minta maaf. Ucapnya berkali-kali. Isak tangisnya semakin menjadi-jadi. Aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ryan tertawa sinis. Sebuah tawa yang dipenuhi kepedihan. Kau sengaja menyembunyikan ini dariku. Kau berbohong padaku. Kau membohongi dirimu sendiri. Akhirnya, Clara menyerah. Ia tidak bisa lagi mengelak. Tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran yang begitu menyakitkan. Air mata membanjiri wajahnya, membasahi pipinya yang pucat. Ya, bisik Clara. Suaranya pecah. Aku mengakui segalanya. Aku berhubungan dengan Dion. Kata-kata itu diucapkan langsung dari bibir Clara, menghantam Ryan lebih keras dari apapun. Rasanya seperti seluruh udara di paru-parunya lenyap. Sudah berapa lama? Tanya Ryan. Suaranya bergetar menahan amarah. Clara terdiam sejenak. Ragu. Beberapa bulan. Jawabnya. Suaranya sangat pelan. Beberapa bulan? Artinya ini sudah terjadi bahkan sebelum kita merencanakan liburan ini. Ryan tidak percaya. Kau datang ke Bali bersamaku. Berlaga seolah semuanya baik-baik saja. Berlaga seolah kau mencintaiku. Sementara kau menyimpan rahasia busuk ini di belakangku. Clara hanya bisa menangis. Ia tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam terlihat jelas di matanya. Namun bagi Ryan, itu semua tidak cukup. Rasa sakit karena pengkhianatan ini terlalu besar. Ia telah memberikan segalanya untuk wanita ini, kepercayaannya, cintanya, seluruh hidupnya. Dan Clara menghancurkan semuanya dengan begitu mudah. Kenapa, Clara? Kenapa kau melakukan ini? Tanya Ryan, suaranya melemah, penuh kepedihan. Apa yang kurang dariku? Apa yang salah? Clara menggelengkan kepala. Air matanya terus mengalir. Tidak ada yang salah denganmu, Ryan. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa hampa, kesepian. Hampa, kesepian? Kita punya segalanya. Clara, kita punya rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang baik, kita punya cinta yang kupikir tak tergoyahkan. Ryan bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Apakah Dion memberimu sesuatu yang tidak bisa kuberikan? Clara tidak menjawab, hanya terus menangis. Tangisannya terdengar pilu, namun Ryan sudah tidak bisa lagi merasakan simpati. Hatinya telah membeku. Aku tidak bisa mempercayai ini, bisik Ryan, lebih kepada dirinya sendiri. Aku tidak bisa percaya bahwa wanita yang kunikahi, yang kubangun hidup bersamanya selama 20 tahun, bisa melakukan hal sekeji ini padaku. Ryan menatap Clara dengan tatapan kecewa yang mendalam. Semua mimpi, semua janji, semua kebahagiaan yang pernah mereka bagi,
kini terasa seperti ilusi belaka. Sebuah ilusi yang indah, namun rapuh dan pada akhirnya hancur berkeping-keping. Pagi di Bali yang seharusnya damai, kini dipenuhi dengan jeritan hati yang hancur, sebuah pengakuan yang akan mengubah segalanya. Rian tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan kembali. Rian diam, hatinya hancur berkeping-keping. Udara di sekelilingnya terasa membeku, meskipun matahari Bali sudah mulai menghangat. Rasa sakit yang ia rasakan begitu dalam, nyaris tak tertahankan. Ia tidak tahu harus merasakan apa lagi, apakah amarah yang membakar, kesedihan yang menguras jiwa, atau kekosongan yang melumpuhkan. Clara masih terisak di hadapannya, memohon maaf. Namun suara tangisannya kini terdengar seperti melodi asing, tak lagi menyentuh hatinya. Semua simpati telah lenyap, terkubur di bawah reruntuhan kepercayaan yang telah ia bangun selama 20 tahun. Setelah beberapa saat, Rian akhirnya memecah keheningan yang menyesakkan itu. Suaranya rendah, nyaris berbisik, namun mengandung kekuatan yang membuat Clara terkesiap dan mengangkat kepalanya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa denganmu, Clara," ucap Rian. Matanya menatap tajam, dingin. "Setelah semua ini, setelah kebohongan yang kau simpan begitu rapi, aku tidak mengenalmu lagi." Clara mencoba meraih tangannya, namun Rian menariknya. "Rian, kumohon, beri aku kesempatan. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan akhiri dengan Dion. Aku janji." Rian tertawa getir. "Akhiri? Terlalu terlambat. Clara, semuanya sudah hancur." Ia menarik napas dalam, mengambil keputusan yang terasa begitu berat, namun ia tahu harus dilakukan. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri sandiwara ini dengan tuntas, tanpa ada sisa keraguan. "Aku ingin kau menelepon Dion," perintah Rian. Suaranya kini tegas dan tak terbantahkan. Clara terkejut. Matanya membelalak lebar. "Apa? Menelepon Dion? Untuk apa?" "Aku ingin dia datang ke sini." "Ke Bali," kata Rian. Tatapannya tak goyah. "Aku ingin dia melihat kehancuran yang telah kalian berdua ciptakan. Aku ingin mengakhiri semua ini dengan satu pukulan telak, di depan matanya." Wajah Clara semakin pucat. Ketakutan terpancar jelas di wajahnya. "Tidak, Rian. Jangan. Kumohon. Ini akan menjadi bencana." "Bencana?" Rian mendengus. "Bencana sudah terjadi, Clara. Dan kalian berdua yang menciptakan ini. Sekarang, angkat ponselmu. Telepon dia. Katakan kau ingin bertemu dengannya di sini, besok pagi." Nada suara Rian tidak memberikan celah sedikit pun untuk perdebatan. Kekuasaannya terasa mutlak. Clara tahu ia tidak punya pilihan. Ia takut, sangat takut, akan apa yang akan terjadi jika Dion datang. Namun, ia juga tahu ia tidak bisa melawan Rian yang sedang diliputi amarah dan kekecewaan begitu besar. Dengan tangan bergetar, Clara meraih ponselnya. Ia mengetikkan nomor Dion, lalu menempelkannya ke telinga. Rian duduk diam di hadapannya, mengawasinya dengan mata elang. "Halo, Dion?" Suara Clara terdengar serak, berusaha menyembunyikan getaran di dalamnya. Aku di Bali. Bisakah kau datang? Ada yang harus kubicarakan." Clara melirik Rian, mencari kekuatan. "Ya, sekarang. Ada hal penting. Sangat penting." Ia mendengarkan sejenak. "Besok pagi, di lobi hotel." Clara mengakhiri panggilan, napasnya memburu. Ia menatap Rian dengan putus asa. Dia akan datang." Rian mengangguk, tanpa ekspresi. "Bagus." Kemudian, ia bangkit. "Aku akan keluar sebentar. Jangan menungguku." Rian melangkah pergi, meninggalkan Clara sendirian di teras villa yang kini terasa begitu dingin dan kosong. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk menyusun strategi, untuk mempersiapkan dirinya menghadapi konfrontasi yang akan datang. Keesokan paginya, suasana di lobi hotel terasa begitu berbeda bagi Rian. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia memaksakan diri untuk tetap tegar. Clara duduk di sampingnya,
Wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena semalaman menangis. Ia terus-menerus menoleh ke arah pintu masuk, menunggu kedatangan Dion dengan kecemasan yang jelas. Rian merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat saat melihat siluet seorang pria melangkah masuk melalui pintu kaca. Itu Dion, pria yang telah menghancurkan rumah tangganya. Dion terlihat rapi dengan kemeja kasual dan celana pendek. Senyum ramah mengembang di bibirnya. Ia melambaikan tangan ke arah Clara dan Rian, seolah mereka adalah teman lama yang sedang menunggunya. Rian melihat bagaimana senyum Dion langsung lenyap. Raut wajahnya berubah terkejut saat ia menyadari keberadaan Rian di samping Clara. Mata Dion membelalak. Ekspresinya mencerminkan keterkejutan dan sedikit ketakutan. Dion melangkah mendekat dengan langkah ragu. Ia menatap Clara dan Rian bergantian, mencoba membaca situasi. Clara, Rian? Sapanya. Suaranya sedikit tercekat. Clara tidak berani menatap mata Dion. Ia hanya menunduk. Bahunya bergetar. Rian bangkit dari kursinya, berdiri tegar di samping Clara. Tatapan matanya tajam, dingin, menembus Dion. Ada amarah yang membara di balik tatapan itu. Namun Rian berhasil mengendalikan dirinya. "Terima kasih sudah datang, Dion," kata Rian. Suaranya tenang namun penuh otoritas. "Ada hal penting yang perlu kita bereskan." Dion terlihat gelisah. Ia melirik Clara lagi, mencari penjelasan. Namun Clara hanya diam. Air matanya mulai mengalir lagi. Rian tahu, ini adalah saatnya. Saatnya untuk membuka semua kartu. Untuk menjatuhkan bom yang akan menghancurkan segalanya. Atmosfer di lobi hotel yang ramai dengan suara tawa dan percakapan para turis, tiba-tiba terasa begitu senyap bagi mereka bertiga. Sebuah drama pribadi akan segera dimulai, di tengah keramaian yang tidak menyadari sedikitpun kehancuran yang akan terjadi. Rian memandang Dion, lalu beralih ke Clara. Ada kilatan tekad di matanya. Tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi pengampunan. Yang ada hanyalah kebenaran yang pahit, dan konsekuensi dari setiap pilihan yang telah mereka buat. Perasaan Rian begitu kalut, namun ia memilih untuk memfokuskan semua emosi itu menjadi kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini. Suasana di lobi hotel yang semula riuh, kini terasa membeku di sekitar meja tempat Rian, Clara, dan Dion berdiri. Dentingan gelas dari kafe di sudut, tawa riang anak-anak yang berlarian. Semua suara itu mendadak menghilang dari pendengaran Rian, seolah dunia sekitarnya telah menjadi panggung sunyi untuk drama yang akan ia pertontonkan. Rian berdiri tegar di samping Clara, bahunya menegang, otot rahangnya mengeras. Tatapan matanya lurus menembus Dion, tatapan yang begitu tajam, dingin, dan penuh tuduhan, seolah mampu menguliti setiap kebohongan yang terpampang di wajah pria itu. Dion, yang semula tanpa percaya diri, kini terlihat semakin gelisah. Wajahnya yang semula ramah kini memucat pasi, senyumnya lenyap tak berbekas, digantikan oleh kerutan kebingungan dan sedikit ketakutan. Ia sesekali melirik Clara, seolah mencari petunjuk, meminta penjelasan dari wanita itu. Namun Clara hanya menunduk, tak berani mengangkat kepala, bahunya bergetar samar menahan isak tangis yang tertahan. Tanpa basa-basi, tanpa perlu pembukaan yang panjang, Rian mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna coklat dari saku celananya. Gerakannya tenang, namun setiap gerakan itu dipenuhi dengan ketegasan yang mutlak. Amplop itu tampak berat, berisi lebih dari sekadar beberapa lembar kertas. Mata Dion dan Clara sama-sama tertuju pada amplop itu. Firasat buruk menyelimuti keduanya. Rian membuka amplop itu dengan gerakan dramatis yang lambat, seolah ingin memastikan setiap mata tertuju padanya. Dari dalam amplop, ia mengeluarkan setumpuk dokumen dan beberapa lembar foto yang ia tata rapi di atas meja. "Aku rasa kalian berdua perlu melihat ini," kata Rian, suaranya pelan namun penuh penekanan. Setiap katanya bagai bilah pisau tajam yang mengiris udara. Ia menggeser lembaran-lembaran itu ke arah Dion dan Clara. Lembaran pertama adalah bukti transfer sejumlah besar uang dari rekening Clara ke rekening Dion. Tanggal-tanggal transfer tercatat jelas, dengan nominal yang membuat Dion terkesiap. Wajahnya semakin pucat, matanya membelalak tak percaya. Ini bukan apa-apa," gumam Dion, suaranya bergetar,
mencoba membela diri. Ini hanya pinjaman. Rian tertawa sinis, tawa yang menusuk tulang. Pinjaman? Pinjaman yang jumlahnya ratusan juta dan dilakukan berulang kali? Pinjaman yang tidak pernah kau bicarakan dengan istrimu. Rian beralih ke lembaran berikutnya, menampilkan bukti-bukti pengeluaran kartu kredit Clara yang jumlahnya fantastis, di tempat-tempat yang Dion sering kunjungi, bahkan di toko-toko barang mewah yang bukan gaya Clara. Dan ini, Dion, apakah ini juga pinjaman? Atau ini adalah hadiah atas pelayananmu? Wajah Dion memerah karena malu dan amarah. Ia ingin berbicara, namun Rian tidak memberinya kesempatan. Rian kemudian menggeser beberapa lembar foto lain yang lebih intim. Foto-foto itu menunjukkan Clara dan Dion dalam berbagai situasi mesra, bukan hanya di restoran, tapi juga di sebuah apartemen, di tempat-tempat tersembunyi yang Rian yakin mereka gunakan untuk berkencan. Ada foto-foto yang memperlihatkan mereka berdua berpegangan tangan di mall, berpelukan erat. Bahkan ada satu foto yang membuat Rian mengepalkan tangannya di bawah meja, sebuah foto ciuman singkat di depan sebuah kafe. Clara terkesiap melihat foto-foto itu. Tangannya menutup mulutnya. Air matanya kini mengalir deras. Ia tidak menyangka Rian bisa menemukan bukti sejauh ini. Dan ini, Rian melanjutkan, suaranya meninggi. Namun ia berusaha keras mengendalikan nada bicaranya agar tetap tenang, namun penuh tekanan. Ini adalah puncak dari pengkhianatanmu. Dion, kau mengambil semua ini dari Clara. Bahkan mungkin kau memintanya. Tapi yang terpenting, dia mencuri dariku. Bukan hanya uangku, bukan hanya waktu dan perhatiannya yang seharusnya untukku, tapi juga jiwaku, kepercayaanku. Seluruh masa depanku yang kubayangkan bersamanya. Mata Dion kini penuh dengan kepanikan. Ia mencoba meraih tangan Clara, seolah meminta dukungan, namun Clara menarik tangannya menjauh. Clara, jelaskan pada Rian. Pinta Dion, suaranya putus asa. Clara hanya menggelengkan kepala. Air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Bukti-bukti itu terlalu kuat. Terlalu jelas untuk dibantah. Beberapa pengunjung di lobi hotel mulai memperhatikan keributan kecil di meja mereka. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Tatapan penasaran mulai mengarah pada mereka. Rian tidak peduli. Ia ingin semua ini terungkap. Ia ingin semua orang tahu kebusukan yang telah dilakukan oleh istrinya dan pria ini. Dion, kata Rian, menatap tajam pria di depannya. Aku tahu kau bukan orang kaya. Aku tahu kau tidak punya pekerjaan tetap yang mapan. Kau mendekati istriku, merayunya, memanfaatkan kelemahannya, dan menguras hartanya. Bukankah begitu? Suara Rian kini sedikit bergetar karena emosi yang meluap. Namun ia masih mampu mempertahankan kendali. Dion berusaha membela diri, namun suaranya tercekat. Tidak, itu tidak benar. Aku mencintai Clara. Rian tertawa sinis. Cinta? Kalau kau mencintai Clara, kau tidak akan memanfaatkannya seperti ini. Kau tidak akan menghancurkan rumah tangganya. Kau tidak akan melihat dia menderita seperti ini. Rian menunjuk ke arah Clara yang kini terisak-isak. Cintamu adalah cinta palsu, Dion. Cinta yang didasari nafsu dan keuntungan pribadi. Clara mengangkat wajahnya, menatap Rian dengan pandangan memohon. Rian, kumohon, jangan seperti ini. Jangan di sini. Namun, Rian tidak bergeming. Ia telah melewati batas kesabaran. Dengarkan baik-baik, Clara, kata Rian. Suaranya dingin, setiap katanya bagai tetesan es. Ia menatap Clara lurus di mata, memastikan setiap kata yang keluar dari bibirnya terekam jelas di benak Clara. Semua aset yang kita miliki, semua yang kita bangun bersama, semuanya atas namaku. Rian menekankan setiap kata itu. Rumah yang kau tinggali, mobil yang kau kendarai, investasi yang kau banggakan, semua akan kutarik kembali. Aku akan memastikan kau tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini. Wajah Clara pucat pasi, lebih pucat dari sebelumnya. Ia tidak menyangka Rian akan sekejam ini. Rian, jangan. Kumohon, jangan lakukan ini. Bisiknya, suaranya putus asa, seolah dunianya akan runtuh dalam sekejap.
Kau akan kehilangan segalanya, Clara, kata Rian, tanpa belas kasihan. Kau akan kehilangan semua kemewahan yang selama ini kau nikmati. Dan kau akan kehilangan itu semua di depan selingkuhanmu ini. Rian melirik Dion, yang kini tampak sama terkejutnya dengan Clara. Rencana Rian begitu brutal, begitu telak, hingga Dion pun tidak menduganya. Dion berusaha menarik Clara pergi. Tangannya meraih lengan Clara dengan kasar. "Clara, ayo kita pergi dari sini." Namun, Rian menahan bahu Clara, tidak membiarkannya bergerak. "Dengarkan baik-baik, Dion." Rian menatapnya tajam. "Ini belum selesai. Aku akan memastikan kau juga tidak lolos begitu saja. Aku akan melacak semua penipuan yang kau lakukan pada Clara, dan aku akan menyeretmu ke pengadilan." Dion terdiam, terperangkap. Ia tidak menyangka Rian akan sejauh ini. Wajahnya kini bukan hanya pucat, tetapi juga ketakutan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Rian telah membongkar semua rahasia, menelanjangi kebohongan, dan menghancurkan semua yang Clara dan Dion miliki, tepat di hadapan mata mereka, di tengah keramaian lobi hotel. Kata-kata Rian menggantung di udara, menciptakan keheningan yang memekakan telinga. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya bagai pukulan telak yang menghantam Clara dan Dion secara bergantian. Wajah Dion yang semula sombong kini berlumuran rasa malu, bercampur amarah yang memuncak. Ia mencoba menarik Clara pergi, tangannya meraih lengan Clara dengan kasar, berniat menyeretnya menjauh dari tatapan Rian yang menghakimi dan keramaian lobi yang mulai menyadari adanya drama. "Clara, ayo kita pergi dari sini," desak Dion. Suaranya mengandung nada putus asa. Ia tahu ini adalah kehancuran reputasinya, dan ia tidak ingin berada di sana semenit pun. Namun, Rian tidak membiarkannya. Ia menahan bahu Clara dengan kuat, seolah Clara adalah miliknya, sebuah properti yang akan ia tuntut haknya kembali. "Dengarkan baik-baik, Dion." Rian menatapnya tajam, matanya menyala. "Ini belum selesai. Aku akan memastikan kau juga tidak lolos begitu saja. Aku akan melacak semua penipuan yang kau lakukan pada Clara, semua uang yang kau peras darinya, dan aku akan menyeretmu ke pengadilan. Percayalah, aku punya koneksi yang cukup kuat untuk itu." Ancaman Rian terasa dingin, namun tajam dan mengena. Dion terdiam, terperangkap. Ia tidak menyangka Rian akan sejauh ini, membongkar semua aibnya di hadapan umum, bahkan mengancam jalur hukum. Wajahnya kini bukan hanya pucat, tetapi juga ketakutan. Ia tahu Rian tidak main-main. Sementara itu, Rian beralih ke Clara. Matanya kini dipenuhi kekecewaan yang mendalam, sebuah tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. "Dan kau, Clara," suara Rian meninggi, meskipun ia berusaha keras menahan emosinya agar tetap terkendali. Ia membongkar semua kebohongan Clara, setiap alibi palsu yang wanita itu gunakan untuk menutupi perselingkuhannya. "Kau bilang pergi rapat, padahal kau bertemu dengannya. Kau bilang ada acara butik, padahal kau bersamanya." Rian mencemooh. "Kau bahkan berani membohongiku di Bali ini, di liburan yang seharusnya menjadi momen kita berdua." Beberapa pengunjung di lobi hotel kini bukan lagi sekadar memperhatikan, melainkan berhenti total, menatap lurus ke arah mereka. Bisikan-bisikan penasaran semakin jelas terdengar. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel mereka, mungkin merekam momen dramatis ini. Rian tidak peduli. Ia ingin semua ini terungkap. Ia ingin Clara merasakan betapa sakitnya kehancuran yang ia ciptakan di hadapan publik. "Kau berani mengkhianatiku, Clara," Rian melanjutkan. Suaranya penuh kepedihan yang menusuk. "Mengkhianati 20 tahun pernikahan. Mengkhianati janji suci kita. Kau mencoreng nama baik keluargaku, dan kau mempermalukanku di depan semua orang." Rian memandang ke sekeliling, seolah berbicara kepada semua orang yang menyaksikan. "Ini adalah istriku, yang selama ini saya banggakan. Ternyata dia menyimpan rahasia busuk di belakangku." Wajah Clara kini benar-benar merah padam karena malu, bercampur dengan aliran air mata yang tak kunjung berhenti. Ia ingin sekali menghilang. Ia mencoba memohon lagi, mengangkat tangannya ke arah Rian. "Rian, kumohon, jangan seperti ini.
Aku janji akan berubah. Aku akan akhiri semuanya. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Namun, Rian tidak bergeming. Hatinya telah membeku, seolah tak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Terlambat, Clara. Jauh terlambat. Rian mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan pukulan terakhirnya. Sebuah pukulan yang akan menghancurkan Clara hingga ke dasar. Dengarkan baik-baik, Clara, kata Rian. Suaranya dingin, setiap katanya bagai tetesan es. Ia menatap Clara lurus di mata, memastikan setiap kata yang keluar dari bibirnya terekam jelas di benak Clara. Semua aset yang kita miliki, semua yang kita bangun bersama, semuanya atas namaku. Rian menekankan setiap kata itu, menunjuk ke dokumen-dokumen yang berserakan di meja. Rumah yang kau tinggali, villa mewah yang kau banggakan, mobil mewah yang kau kendarai, semua perhiasan mahal, bahkan butik fashion yang kau rintis dari nol, semua tercatat atas namaku, atau atas nama perusahaan yang kutanggung penuh. Mata Clara membelalak lebih lebar dari sebelumnya. Ketidakpercayaan dan keputusasaan terlihat jelas di sana. Ia tidak menyangka Rian akan sekejam ini, mencabut semua kemewahan yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Tidak, Rian. Jangan. Kumohon. Aku tidak akan punya apa-apa. Bisiknya, suaranya putus asa, seolah dunianya akan runtuh dalam sekejap mata. Tangisannya kini berubah menjadi rintihan, dipenuhi kepanikan. Rian menggelengkan kepala, tanpa emosi. Kau akan kehilangan segalanya, Clara, kata Rian, suaranya nyaris tanpa nada. Kau akan kehilangan semua kemewahan yang selama ini kau nikmati, semua kenyamanan yang selama ini kau anggap remeh. Dan kau akan kehilangan itu semua, di depan selingkuhanmu ini. Rian melirik Dion, yang kini tampak sama terkejutnya, bahkan lebih terkejut dari Clara. Rencana Rian begitu brutal, begitu telak, hingga Dion pun tidak menduganya. Semua impian mereka untuk hidup bersama dengan harta Rian, kini musnah di depan mata. Dion, melihat situasinya sudah tidak terkendali, dan merasa terpojok oleh ancaman Rian, akhirnya menyerah. Dengan wajah penuh amarah bercampur kekalahan, ia menarik tangan Clara yang masih membeku di tempat. Ayo, Clara, kita pergi dari sini, desak Dion, suaranya keras, berusaha menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. Ia menyeret Clara yang masih menangis terseduh-seduh, memohon pada Rian. Rian memandangi punggung mereka yang menjauh, perlahan menghilang di balik kerumunan orang-orang yang kini berbisik-bisik. Sebuah kehampaan merayap di hatinya, seperti udara dingin yang tiba-tiba menyergap. Kemenangan ini terasa pahit, tidak ada kelegaan sama sekali. Yang ada hanyalah rasa sakit yang mendalam, dan kesadaran bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bahkan lebih dari yang Clara akan kehilangan. Dion pergi dengan wajah penuh amarah, bercampur rasa malu yang tak terkira. Tangannya mencengkeram lengan Clara dengan begitu kuat, menyeret wanita itu menjauh dari lobi hotel yang kini terasa seperti panggung pengadilan. Clara masih terisak-isak, memohon, namun kata-katanya sudah tidak lagi sampai ke telinga Rian. Ia hanya melihat punggung mereka yang semakin menjauh, perlahan menghilang di balik kerumunan orang-orang yang kini berbisik-bisik, melontarkan spekulasi dan tatapan menghakimi. Sebuah kehampaan merayap di hati Rian, seperti udara dingin yang tiba-tiba menyergap, mengeringkan setiap tetes emosi yang tersisa. Kemenangan ini terasa begitu pahit, tidak ada kelegaan sama sekali. Yang ada hanyalah rasa sakit yang mendalam, dan kesadaran bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bahkan mungkin lebih dari yang Clara akan kehilangan. Rian berdiri sendirian di tengah lobi yang ramai itu, seolah dunia di sekelilingnya bergerak dalam gerak lambat. Orang-orang masih meliriknya, beberapa berbisik, beberapa menatap dengan rasa ingin tahu. Namun, Rian tidak peduli. Ia merasa seperti sebuah kulit kosong, semua energinya terkuras habis. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih bergemuruh. Setelah beberapa saat, ia berbalik, melangkah gontai meninggalkan lobi, menuju water villa yang kini terasa asing dan dingin. Ia kembali ke villa sendirian. Pintu terbuka, menyambutnya dengan keheningan yang menyesakkan.
Udara di dalam villa terasa berat, dipenuhi jejak-jejak kebahagiaan palsu. Rian berjalan perlahan ke kamar tidur, tempat di mana mereka tidur berdampingan semalaman, tempat di mana Clara berbisik, "Aku mencintaimu," kepada Dion. Ia melihat bantal di sampingnya yang masih berbekas lekukan kepala Clara, spray yang kusut. Setiap sudut villa, setiap perabotan, seolah menyimpan kenangan, setiap sentuhan menjadi bayangan yang menghantuinya. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya memijat pelipisnya yang berdenyut-denyut. Rian memejamkan mata, berusaha mengusir bayangan-bayangan itu, namun sia-sia. Ia teringat tawa Clara saat mereka berkejaran di kolam renang, senyum Clara saat ia disuapi sarapan, dan pelukan hangat Clara di malam hari. Semua kenangan indah itu kini terasa tercemar, ternoda oleh kebohongan yang begitu besar. Kebahagiaan yang ia rasakan hanya ilusi, sebuah sandiwara yang dimainkan dengan begitu sempurna oleh istrinya sendiri. Ombak masih memukul-mukuli pantai di depan villa, namun suaranya kini terasa seperti ratapan, seperti tangisan pilu yang ikut merasakan kehancuran hatinya. Rian melangkah ke balkon, menatap hamparan laut yang luas. Langit senja mulai mewarnai cakrawala dengan gradasi jingga dan ungu. Pemandangan yang seharusnya romantis, kini terasa hambar dan penuh kepedihan. Ia merasakan air mata kembali mengalir di pipinya. Air mata yang kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kesedihan yang mendalam, kehilangan yang tak terkira. Ia telah menghancurkan hidup Clara, membuat wanita itu kehilangan segalanya di hadapan selingkuhannya. Tapi apakah itu membuatnya merasa lebih baik? Rasa sakit itu tetap ada, bahkan mungkin bertambah. Ia telah kehilangan istrinya, wanita yang ia cintai lebih dari apapun di dunia. Ia kehilangan keluarga yang ia yakini utuh, dan ia kehilangan mimpi masa depan yang telah ia bangun bersama Clara. Semua itu kini hanyalah puing-puing, berserakan di dasar hatinya. Malam itu, Rian tidak tidur. Ia menghabiskan sisa malam dengan duduk di balkon, memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit Bali. Setiap bintang seolah menjadi saksi bisu dari kehancuran hatinya. Ia mencoba mencari jawaban, mencari makna di balik semua ini. Mengapa Clara melakukan ini? Apakah ia benar-benar tidak cukup? Apakah cintanya tidak cukup kuat untuk menahan Clara? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar, tanpa henti, tanpa jawaban. Ia memikirkan anak-anaknya. Bagaimana mereka akan menerima semua ini? Bagaimana ia akan menjelaskan kepada mereka bahwa ibu mereka, wanita yang mereka sayangi, telah melakukan pengkhianatan sebesar ini? Rasa bersalah menghinggapi Rian. Mungkin ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin ia tidak cukup memberikan perhatian kepada Clara. Namun, ia segera menepis pikiran itu. Tidak ada alasan untuk perselingkuhan. Tidak ada pembenaran untuk pengkhianatan. Clara telah membuat pilihannya sendiri. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan semburat keemasan. Rian tahu, liburan ini telah berakhir. Bukan dengan kebahagiaan seperti yang ia impikan, melainkan dengan kehancuran total. Ia harus pulang, menghadapi kenyataan, dan memulai babak baru dalam hidupnya. Babak yang tidak akan lagi melibatkan Clara. Bali, yang seharusnya menjadi kenangan indah, kini akan selalu menjadi jejak pahit dari pengkhianatan yang tak akan pernah ia lupakan. Rian terbang pulang keesokan harinya, meninggalkan Bali dengan hati yang hampa, namun dengan keyakinan untuk memulai babak baru. Perjalanan kembali terasa panjang. Setiap awan yang ia lewati dari jendela pesawat seolah menjadi saksi bisu atas badai yang baru saja ia alami. Tidak ada lagi kebahagiaan yang membuncah, hanya sebuah keputusan bulat yang memenuhi benaknya, mengakhiri semua ini dan membangun kembali hidupnya dari awal. Setibanya di rumah, suasana terasa asing. Kediaman yang selama 20 tahun menjadi sarangnya, kini terasa dingin dan kosong. Clara tidak ada. Ia sudah tidak peduli kemana wanita itu pergi. Rumah itu dipenuhi kenangan. Setiap sudutnya seolah berbisik tentang tawa, pelukan, dan janji-janji yang kini terasa rapuh. Rian berjalan perlahan ke kamar tidur mereka, menarik napas dalam, lalu mulai mengumpulkan barang-barang pribadi Clara. Setiap helai pakaian, setiap pernak-pernik kecil, seolah menyimpan cerita,
Namun kini semua itu hanya memicu rasa sakit yang menusuk. Ia memasukkan semuanya ke dalam beberapa kotak, lalu menaruhnya di gudang. Ia ingin menyingkirkan semua jejak Clara dari hidupnya. Proses perceraian berjalan cepat. Rian telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Pengacaranya bergerak cepat, mengumpulkan semua bukti yang telah Rian temukan di Bali. Clara tidak melawan. Ia tidak datang ke pengadilan. Ia tidak mengajukan banding. Mungkin rasa malu dan bersalah yang terlalu besar telah melumpuhkannya. Atau mungkin ia memang tidak punya daya lagi setelah Rian membongkar semuanya di depan Dion. Yang pasti, keputusan hakim datang dengan cepat. Rian mendapatkan hak penuh atas semua aset yang mereka miliki. Rumah, mobil, perusahaan, investasi. Clara memang kehilangan segalanya. Seperti yang dikatakan Rian di Bali. Setelah perceraian resmi, Rian menjalani hari-harinya dalam kesunyian. Ia mencoba kembali fokus pada pekerjaannya sebagai arsitek, merancang bangunan-bangunan baru, mencoba menuangkan semua energinya ke dalam setiap proyek. Namun, konsentrasinya seringkali buyar. Malam-malam terasa panjang dan sunyi. Ia merindukan kehadiran anak-anaknya. Namun mereka masih di luar negeri, tidak menyadari sepenuhnya badai yang baru saja menerpa kedua orang tua mereka.